Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Allahumma faqihna fid din wa ala ta'wila amin. Segala puji, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang mudah-mudahan Allah berkahi dan rahmati. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat wasilah beliau kita bisa mengenal Islam beserta hukum-hukumnya termasuk pada tema yang akan saya bahas kali ini itu usul fikih gitu ya. Karena melalui perantara warisannya gitu para ulama. Baik, yang saya hormati dosen pengampu usul fikih Bapak Farid Afrizal MA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang usul fikih yaitu pada materi pertemuan kedua kita usul fikih dan juga definisinya dan sebagainya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Saya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Umar Faruk dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam kelas 2H. Kelas 2H. Oke. Nah, yang akan kami bahas yang pertama adalah pengertian usul fikih, lalu yang kedua objek kajian usul fikih. Jadi usul fikih itu membahas apa aja. Lalu yang berikutnya tujuan usul fikih, mengapa kita mempelajari usul fikih atau eh, apa output yang kita dapat setelah mempelajari usul fikih. Gitu. Lalu yang keempat, perbedaan antara usul fikih dan fikih gitu ya. Karena dua terminologi ini, dua hal yang kelihatan mirip, terdengar mirip, tapi sebenarnya berbeda. Gitu. Apa perbedaannya nanti kita bahas. Nah, usul fikih yang akan kita bahas definisi, objek kajian, tujuan usul fikih dan perbedaan antara usul fikih dan fikih. Nah, demikian. Yang pertama adalah usul fikih. Kita bahas definisinya dulu. Definisi usul fikih itu kita bagi menjadi dua, yaitu lughatan secara bahasa dan secara istilah. Nah, usul fikih sebelum menjadi suatu nama, suatu nama akan keilmuan, yaitu usul fikih. Usul fikih ini terdiri dari dua kata. Yang pertama usul, yang kedua fikih, gitu ya. Dan masing-masing dari dua kata itu memiliki makna juga. Yang pertama usul. Usul itu jamak dari kata al-asl atau al-aslu, gitu ya. Yang secara bahasa adalah mayu bena alaihi ghairuhu. Sesuatu yang padanya dibangun. Dalam artian sederhananya adalah asas gitu ya. Kita kalau bangun rumah ada asas, ada dasarnya dan pada dasar atau asas rumahnya itulah kita membangun tembok dan sebagainya. Nah, maka al aslu di sini mayu bena alaihi ghairuhu maksudnya adalah sesuatu yang padanya itu dibangun hal-hal yang lain atau selainnya seperti akar misalkan di pohon itu berdiri padanya, dibangun padanya batang, lalu kemudian ranting, daun, dan sebagainya. Gitu ya. Mereka itu semua tumbuh di dasarnya, di asalnya, akar gitu ya. Gitu. Itu usul secara bahasa. Secara istilah, secara istilah usul itu adalah ad-dalil. Apa maksudnya ad-dalil? Biasanya orang-orang berkata di sini istilahan ad-dalil, kaqaulihim seperti ungkapan kebanyakan orang, al-aslu fi hadhil mas'alah kadza, ay daliluha. Maksudnya adalah dasar, dasar dari suatu permasalahan ini adalah ini, gitu. Maksudnya, ad-dalil, gitu ya. Dalil dari suatu permasalahan ini adalah ini. Nah, itu maksudnya dalil. Jadi dasar dari segala sesuatu itu adalah sesuatu. Nah, dasar itu maksudnya adalah usul. Itu istilah dari usul, secara bahasa dan secara istilah. Lalu
Kata yang kedua dari usul fikih adalah kata kedua dari usul fikih adalah fikih. Apa itu fikih? Fikih secara bahasa adalah fahmu atau pemahaman atau di literasi atau literatur yang lain disebut fahmun dakik, pemahaman yang sangat kuat. Jadi bukan sekedar paham, tapi paham yang sangat-sangat kuat. Sehingga dalam Al-Quran disebut umatnya Nabi Syuaib berkata, mana fahu kasir, kami tidak paham banyak terhadap Anda. Gitu ya. Itu diambil dari sana, kata fakoha fikih. Sedangkan secara istilah, kalau tadi secara bahasa, maka secara istilah fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha ijtihad. Pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang mana jalan untuk menempuh pengetahuan hukum-hukum syariat itu dengan cara ijtihad. Nah, jadi pengetahuan kita terhadap hukum-hukum syariat, hukum sholat, hukum hukum melaksanakan sholat, lalu kemudian hukum menunaikan zakat, hukum kalau misalkan pada perkuliahan kita kemarin kita membahas hukum sholat di atas sendal atau memakai sendal seperti apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan fikih. Yang mana semuanya itu ditempuh dengan cara ijtihad. Alladzi tariquha ijtihad. Artinya fikih itu hanya mencakup sesuatu yang padanya terbuka ruang ijtihad. Selain dari sesuatu yang tidak terbuka ruang ijtihad padanya, maka tidak ada unsur fikih di sana. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat zuhur 4 rakaat. Itu sudah tidak menerima ruang ijtihad. Artinya fikih tidak mengatur ke sana. Gitu. Tapi yang fikih atur adalah hukum melaksanakan sholat zuhur. Gitu. Nah, gitu ya. Karena di situ masih terbuka ijtihad di sana. Atau misalkan sholat zuhur secara berjamaah, nah itu masih terbuka ijtihad. Sehingga para imam mazhab berbeda-beda pendapatnya gitu terhadap hukum melaksanakan sholat berjamaah. Gitu. Tapi kalau misalkan jumlah rakaat, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, itu sudah tidak menerima ruang ijtihad. Gitu. Jadi kuncinya adalah pemahaman atau pengetahuan terhadap hukum syariat yang jalannya ditempuh dengan ijtihad. Gitu. Nanti lebih lengkapnya kita bahas pada perbedaan antara usul fikih dan fikih. Nah, ini definisi usul dan fikih. Kita lanjut pada definisi usul fikih. Gitu. Nah, apa definisi usul fikih? Kalau tadi secara bahasa kita telah bahas ya terdiri dari dua kata usul dan fikih. Nah, sekarang secara istilah yang mana usul fikih ini telah menjadi suatu nama, suatu alam, suatu term khusus gitu ya. Nah, maka apa secara istilah? Secara istilah usul fikih adalah ma'rifatu dalailil fikhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halul mustafid. Yaitu pengetahuan terhadap dalil-dalil fikih secara ijmal, secara umum, dan juga pengetahuan terhadap bagaimana istimbat atau istifadah dari hukum, dari dalil tersebut menjadi hukum, dan juga pengetahuan bagaimana keadaan si mujtahid atau mustahid. Gitu. Itu definisi uh, usul fikih secara istilah. Oke. Nah, dari definisi usul fikih secara istilah ini, kita bisa simpulkan bahwa objek kajian usul fikih ini ada tiga. Seperti bisa dilihat dari definisinya sendiri. Oke, maka lahirlah objeknya atau ya objek kajian dari usul fikih ini. Yang pertama adalah mempelajari dalil-dalil fikih secara ijmal. Oke, dalil ijmal. Karena kalau kita bahas lebih dalam lagi nanti, ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Nah, itu berbeda. Nah, di sini yang kita bahas adalah dalil ijmali. Lebih lengkapnya nanti mungkin di pembahasan lain. Lalu objek kajian usul fikih yang kedua adalah kaifiyatul istifadati minha. Bagaimana metode atau metodologi untuk mendapat suatu hukum dari dalil. Jadi istimbatul ahkamnya itu gimana? Itu yang akan dibahas di usul fikih. Lalu yang terakhir, objek kajian usul fikih adalah halul mustafid wasifatuhu. Keadaan para mujtahid atau para mustafid.
dan sifat-sifatnya. Maksudnya adalah bagaimana sifat atau keadaan para ulama mujtahid yang menyimpulkan hukum atau mengistinbatkan hukum itu kita bahas gitu ya. Karena nanti ada mujtahid mutlak, lalu kemudian ada muqallid, nah itu masuk kajian usul fikih juga. Lalu berikutnya adalah tujuan. Tujuan mempelajari usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih adalah yang pertama, agar dapat memahami hukum syariah yang menjadi dasar kebaikan agama dan sebab suksesnya dunia akhirat. Yang poin pertama ini penting, karena kalau kita salah memahami hukum syariah, okay, kita bisa juga kita juga bisa jadi salah dalam prakteknya. Hukum syariah menjadi sebab kesuksesan utama kita dalam dunia maupun akhirat. Kalau hukum syariah kita misalkan anggaplah sholat. Sholat kita benar sesuai hukum-hukumnya yang telah kita pelajari lewat usul fikih, gitu ya, tidak salah memahami suatu dalil, maka insya Allah suksesan dalam ibadah kita mempengaruhi kesuksesan kita dalam akhirat kita, khususnya. Begitupun juga mempengaruhi dalam dunia kita, kehidupan dunia. Maka pentingnya itu. Lalu yang kedua, agar dapat memecahkan persoalan furu'iyah yang tidak tercatat dalam Al-Quran dengan mengikuti kaidah dari ulama-ulama yang berijtihad. Tidak semua hukum ada di dalam Al-Quran. Contohnya kalau misalnya ada orang bertanya, apa hukum rokok? Gitu ya. Adakah rokok disebut dalam literatur Al-Quran dan hadis? Tidak ada. Karena bagaimana kita bisa menghukumi hukum merokok? Gitu. Nah, maka usul fikih berperan di sana dalam perannya memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga nanti ada kias, yang mana kias itu bagian dari uh, ilmu di dalam usul fikih. Gitu ya. Kias berperan di sana. Nanti ada ijma, ijma juga berperan di sana. Dan itulah semua dikaji dalam usul fikih. Ya, itu tujuan dari mempelajari usul fikih. Lalu yang berikutnya, nah, perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Tadi sedikit, sedikit banyak kita telah singgung atau kita bahas antara fikih juga ya. Kita bahas fikih dan usul fikih. Kita akan bahas lebih lengkap di sini. Pertama, dari segi definisi sederhananya, usul fikih itu ilmu yang membahas tentang metodologi. Nah, tadi kaifiyah, cara yang digunakan untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya. Bagaimana cara mengambil suatu hukum dari Al-Quran dan hadis. Itu belajar di usul fikih. Kalau fikih, ilmu yang membahas hukum-hukum Islam secara praktis dan spesifik. Sederhananya adalah ibarat eh, sederhana gini, fikih itu merupakan produk dari usul fikih. Oke, kalau dulu dosen kami waktu kami sempat belajar di Cianjur, setelah Imam Syafi'i Cianjur, beliau mengibaratkan bahwa para mujtahid itu adalah orang yang ingin bikin soto, gitu ya, yang ingin bikin soto, chef yang ingin bikin soto, soto ayam misalkan. Nah, si chefnya ini meracik semua bahan, dari itu garamnya, eh, micinnya misalkan, atau dari apa namanya tomat, ayam dan sebagainya. Pokoknya isian dari soto itu si chef itu yang meracik. Nah, chef yang meracik inilah disebut mujtahid. Dan bahan-bahan dari soto itu merupakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Cara meraciknya, cara pembuatan sotonya itulah usul fikih, metodologinya, metodenya, gitu ya. Ketika soto itu udah jadi, udah matang, jadilah dia produk, maka itulah soto tersebut disebutnya fikih. Nah, dalam artian fikih itu produk dari suatu proses yang mana proses itu disebut dengan usul fikih atau proses untuk istimbat hukum yang dilakukan oleh syekh atau mujtahid, gitu ya, orang yang berijtihad. Nah, bedanya seperti itu. Lalu, nah ini definisinya tadi, definisi secara istilahnya, usul fikih adalah pengetahuan terhadap dalil fikih secara ijmal
lalu kaifiyah atau metode istinbat hukum, dan juga keadaan mujtahid. Nah, kalau fikih itu pengetahuan hukum syariat yang jalannya adalah dengan ijtihad. Jadi kalau ada hukum yang tidak menerima ijtihad, itu tidak bisa lagi, itu tidak masuk ranah fikih. Gitu ya, teman-teman. Dan apakah sekarang pintu ijtihad terbuka? Tidak. Pintu ijtihad sekarang tidak terbuka lagi. Sudah tutup. Karena untuk beristihad itu harus memenuhi syarat sebagai mujtahid. Dan mujtahid mutlak atau mujtahid itu adalah syarat-syaratnya. Dan sampai saat ini ulama zaman sekarang belum ada yang bisa menyamai statusnya atau memenuhi kriteria persyaratan sebagai mujtahid gitu ya. Nah, kita mulai dari keadaan yang tadi itu, keadaan mujtahid seperti apa. Ketika dia layak untuk beristihad, baru dipersilakan untuk ijtihad. Tapi pertanyaannya, sekarang adakah yang memenuhi syarat sebagai mujtahid? Belum ada. Guru kami menyampaikan belum ada. Ya, sehingga peluang ijtihad tertutup. Lalu objek kajian. Nah, tadi usul fikih objek kajiannya ada tiga. Dalil fikih secara ijmal, dalil ijmali ya. Lalu kemudian kaifiyah istifad, bagaimana metode pengambilan hukum, dan juga keadaan si pengambil atau si pengistimbat hukum itu. Dan sifat-sifatnya itu objek kajian usul fikih. Nah, kalau fikih sendiri, objek kajian adalah fi'lul mukallaf min haitsul hal wal hurmah. Pekerjaan si mukallaf berdasarkan kehalalan keharamannya gitu. Jadi yang jadi objek kajian fikih itu bukan benda, tapi pekerjaan. Makanya kalau ada orang bertanya, apa hukum babi misalnya? Babi nggak ada hukumnya, tapi apa hukum memakan babi, menyentuh babi, maaf gitu ya, itu baru ada hukumnya. Gitu. Atau apa hukum rokok? Nggak ada hukumnya, tapi apa hukum mengonsumsi dengan cara menghisap rokok? Nah, itu baru ada hukumnya. Jadi yang jadi objek tujuannya adalah fi'lul mukallaf, pekerjaan orang yang telah terbebani, orang yang telah termasuk ke golongan mukallaf. Ya, dari kehalalan, dari segi kehalalan dan keharamannya gitu. Ya, itu penjelasan terkait usul fikih gitu. Mohon izin Pak dosen, ini karena ini video pembelajaran, jadi saya mengajak rekan saya untuk mengikuti pembelajaran ini dan saya akan buka sesi tanya jawab seperti itu. Ya, kepada rekan saya persilakan untuk bertanya. Barangkali ada pertanyaan. Oke, Pak, saya mau bertanya, kenapa sih kita harus harus mempelajari tentang usul fikih? Terus itu yang pertama ya. Terus yang keduanya, sumber-sumber hukum Islamnya dari mana aja? Udah itu aja sih. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih pada rekan saya yang telah bertanya. Dua pertanyaan. Yang pertama, apa sih pentingnya bagi kita untuk mempelajari usul fikih? Selain dari tujuan tadi yang telah disebutkan, memang pentingnya apa? Sehingga kita harus belajar usul fikih. Nah, eh, menurut pemahaman yang saya ambil dari sekian waktu, sekian periode belajar usul fikih, bahwa pentingnya belajar usul fikih adalah untuk mencegah kita, para pembelajar khususnya, umumnya kita menyampaikan pada awam, masyarakat awam, terhindar dari kesalahan-kesalahan memahami literatur-literatur hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang mana keduanya itu berbahasa Arab, oke? Okay? Dan kita orang ajam, orang asing yang nggak tahu bahasa Arab dan perlu instrumen atau alat memahami keduanya. Dan salah satunya adalah yang paling berperan adalah usul usul fikih. Karena kita ambil contoh satu saja. Ketika ada orang salah memahami suatu dalil, maka dia salah praktek juga. Contohnya adalah hukum memanjangkan jenggot, gitu ya. Dalam hadis Nabi, Nabi menyampaikan peliharalah jenggot, dan potonglah kumis. Dalam redaksinya itu adalah perintah.
perintah untuk memanjangkan jenggot. Oleh sebagian saudara kita, itu dipahami bahwa memanjangkan jenggot itu suatu keharusan. Sehingga bagi siapapun yang tidak menumbuhkan jenggot atau tidak memelihara jenggot, maka dia bukan umat Nabi. Ini suatu kesalahan, suatu praktek ibadah yang salah dari pemahaman yang salah. Padahal perintah Nabi dalam redaksi itu tidak bisa kita serta-merta pahami bahwa itu wajib hukumnya. Karena tadi suatu perintah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Nah, bisa mencakup ketiga hal ini. Yang mana dulu nih hukumnya? Maka kita lihat para mujtahid, para ulama yang telah mengambil hukum. Dengan apa mereka mengambil hukum? Nah, dengan usul fikih ini. Kalau dengan usul fikih lalu dia mengambil hukumnya, insya Allah benar. Gitu. Dan itu pasti. Kita ikut para ulama kita yang mujtahid. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Agar terhindar dari eh, kesalahan memahami hukum Islam. Lalu pertanyaan yang kedua adalah sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu dua yang paling utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Oke. Nanti yang berikutnya ada eh, turunannya atau yang lainnya. Ada qiyas, ada ijma, ada uruf ahlul Madinah, gitu itu yang biasa dipakai oleh mazhab Maliki, gitu. Sehingga kita nggak bisa terus-terusan hanya berpatokan pada Al-Quran dan hadis, oke, dalam berhukum Islam. Tentu dua hal ini jadi sumber utama, tapi kita tidak bisa menafikan yang lain, ijma dan qiyas, gitu. Dan selain dari empat itu, kita juga harus melihat pada ijma, melihat pada qiyas. Tidak serta-merta langsung mengambil dari Al-Quran dan hadis secara mentah-mentah, kita baca teksnya, kita baca terjemahnya, langsung kita aplikasikan. Tidak, tidak seperti itu. Ya. Hmm, Baik, mungkin itu oke. penjelasan dari saya terkait dua pertanyaan tadi. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh, sudah cukup, Kak. Oke. Baik, mudah-mudahan menjawab, Ir. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari kami tentang usul fikih, Eh, ya. definisi, objek, objek kajian, dan tujuan mempelajari serta perbedaannya antara usul fikih dan fikih. Gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya dan juga kepada dosen pengampu Pak Farid Afrizal MA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.